Alhamdulillahil qawiyil ghalib al-waliyil talib wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin alladhi dhaharat li maulidihil ajaib wa badat bi zuhurihil garaib wa ala alihi wa sahbihi ma damatil masyariku wal magharib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirah rahimakumullah. Alhamdulillah, telah sama-sama kita membaca salawat serta maulid Nabi Muhammad. Semoga apa yang kita baca salawat ini Allah sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan barokah kita melangkah ke tempat ini, Allah ampuni dosa kesalahan kita. Wabil khusus kedua orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah, semoga Allah ampuni dosa kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan semoga orang tua kita yang masih ada, ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan jasmani rohaninya dalam taat ibadah padamu, dan kabulkan segala hajatnya. Dan semoga di antara kita apabila ada yang sakit, semoga Allah beri kesehatan. Ada yang susah, Allah ganti dengan kemudahan. Allah jadikan berkah dalam hidupnya. Allah mudahkan dalam segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini bertepatan tanggal berapa sekarang? Sabtu 15 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Sudah Rabiul Akhir ya, tapi alhamdulillah kecintaan kita terus selamanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku, niscaya kelak bersamaku di dalam sorga. Tapi yang namanya cinta bukan hanya diucapkan di mulut saja. Banyak orang berkata cinta, 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 akhirnya di mulut saja, tapi tidak di dalam hati dan tidak terbukti dengan perbuatan. Jadi kalau cinta hanya di mulut saja itu mudda'i, ikut-ikutan gitu ya. Tapi kalau cinta yang benar, dia akan berkelakuan ya sesuai dengan apa yang dia cintai. La yu'minu ahadukum, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Tidak dikatakan beriman, maknanya tidak sempurna imannya, sehingga dia mencintaiku melebihi daripada dirinya, mimmalihi daripada hartanya, wa walidayhi daripada kedua orang tuanya, wa walidihi daripada anak-anaknya, wan nasu ajmain dan seluruh makhluk, bahkan dirinya. Jadi kalau kita mencintai Nabi, ada mencintai selain Nabi, maka kesempurnaan iman kita belum sempurna. Apakah ada orang yang bisa mencintai orang lain daripada dirinya? Ada. Contoh ibu bapak kita. Ibu bapak kita ini rela mati asalkan anaknya hidup. Ibu bapak kita rela lapar asalkan anaknya makan. Ibu bapak kita itu rela celaka asalkan anaknya selamat. Jadi ada ya di antaranya orang yang cinta melebihi kecintaannya kepada orang daripada dirinya. Nah itu di antara tadi orang tua kita. Tapi malam hari ini saya mau bicara tentang maulid, karena alhamdulillah kita sudah beberapa minggu setiap malam Ahad itu maulid dan baca burda.
Kadang orang capek gitu ya, biasa ya manusia ya, capek, apalagi ditambah urusan banyak, capeknya double-doublean. Kadang udah letih banget, sampai mata melek sebelah kan lagi baca itu, saking capeknya gitu kan. Ya biasalah nama orang hidup ya. Jadi kecapean gitu. Memang kalau tempat buat tidur yang paling nyaman ya di majlis. Sangat nyaman di majlis kalau buat tidur. Begitu baca Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kan enak, dia ayun-ayun bacanya, terus dikipasin pakai kipas angin, mata pun jadi nggak tahan berat, akhirnya merem. Tuh nikmatnya majlis ya, bisa membikin orang tertidur. Jadi apabila yang susah tidur karena banyak urusan, datang aja ke majlis, insya Allah cepat tidurnya. Itu luar biasanya. Ya nggak apa-apa, yang penting hadir. Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, imam kita, salafun salih. Karena kita ini mengikuti daripada ulama-ulama terdahulu. Jadi siapa yang kita ikuti? Ulama salafun salih. Yaitu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Beliau wafat pada tahun 297 Hijriah. Tabi'ut tabi'in. Apa kata beliau? Man hadara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azama qadarahu faqad faza bil iman. Siapa yang hadir di pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh beruntung dengan keimanannya. Tadi hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Lihat Imam Junaid berkata tadi, ya, siapa yang hadir duduk di majlis di mana majlis itu dibacakan Maulid Nabi, wa 'allama qadarahu, dan dia memuliakan, mengagungkan, mencintai Maulid Nabi Muhammad, faqad faza bil iman, sungguh sempurna, sungguh bahagia dengan imannya. Alhamdulillah Allah pilih kita ini bisa duduk. Mudah-mudahan ya kita bahagia dengan keimanan kita. Karena duduk membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Imam As-Sirri As-Saqati. Imam As-Sirri As-Saqati wafat pada tahun 257 Hijriah. Imam salafun salih, ulama salafun salih berkata, man qasada mawdu'an yuqra'u fihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah. Siapa yang menginginkan pada tempat tersebut dibacakan daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqad qasada rawdah min riyadil jannah. Sungguh tempat tersebut menjadi mulia, maka dengan mulianya tempat tersebut menjadi taman daripada taman surga. Tuh, kalau tempat kita pengen menjadi taman daripada taman surga, bacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li'annahu ma qasada dzalikal mawadi' illa li mahabbati Rasulillah. Jadi tiada yang diinginkan pada tempat tersebut ya kecuali karena kecintaan kepada Nabi Muhammad. Dibacakan Maulid Nabi Muhammad, maka tempat tersebut menjadi taman daripada taman surga. Karena apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang selanjutnya Al-Imam Syafi'i yang julukannya Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Beliau wafat pada tahun 204 Hijriah. Apa kata Imam Syafi'i di dalam tentang Maulid Nabi? Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan. Siapa yang berkumpul, nah ini kita berkumpul
Untuk apa? Baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanan, dengan bersaudara-saudara seiman seagama diajak baca maulid, berkumpul. Wa tahya'al lahum ta'aman, dan juga menyediakan makanan buat siapa? Buat yang berkumpul baca mau. Alhamdulillah, kelihatan enggak makanannya? Kelihatan enggak? Ya. Man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan, siapa yang berkumpulnya dengan saudara, tujuannya baca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa tahya'al lahum ta'aman, menyediakan makanan buat yang pada baca maulid, menyediakan makanan buat acara maulid. Wa amalan salihan, berperilaku baik di dalam acara maulid. Ba'asahullahu yaumal qiyamah, kelak dibangkitkan nanti di hari kiamat oleh Allah, ya, ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang benar, wasuhada, bersama para suhada, wasalihin, bersama orang-orang saleh, wa yakunu fi jannatin na'im, masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya rabbal alamin. Tuh, subhanallah. Jadi kita ini luar biasa, baca maulid ada ikutan kita, yaitu ulama salafunas saleh. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan, keistiqomahan pada kita semua, agar kita selalu bisa hadir di dalam majlis yang dimana majlis tersebut dibacakan maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi yang wafat pada tahun 200 Hijriah. Jadi beliau lebih dulu wafat, setelah itu 4 tahun kemudian Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Man hayya li ajli qiraati maulidin nabi ta'aman, siapa yang menyediakan makanan bagi para pembaca maulid Nabi, sesuatu makanan, ya. Man hayya ali ajli qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman, jadi siapa yang menyediakan makanan bagi berkumpulnya orang yang baca maulid Nabi, ya. Wa jama'a ikhwanan, terus mengundang saudara-saudara buat berkumpul baca maulid. Wa auqada sirajan, terus nyalain lampu terang supaya yang hadir nyaman. Wa labisa jadidan, terus dia pakai baju yang baru, baju yang enak dilihat, yang cocok buat baca maulid. Ya, dia pakai baju apa, gamis atau pakai baju apa yang enak dipandang. Wa ta'attara, dia pakai minyak wangi. Tadi alhamdulillah lagi sarakal itu ada ngoles-ngoles minyak wangi atau bau-bauan buhur. Wa tajmala, dia hias tempat supaya indah enak. Ta'ziman li maulidihin nabi, semuanya itu dilakukan karena untuk mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau mengagungkan Rasulullah di acara pembacaan maulid, ada rezeki bawa makanan. Selanjutnya ajak saudara-saudara. Selanjutnya yang punya tempat pasang penerangan. Selanjutnya kita yang hadir pakai baju yang sesuai, yang enak. Selanjutnya kita pakai minyak wangi, harum-haruman. Wa tajmala, berhias. Dan semua yang dilakukannya itu hanyalah untuk tujuan mengagungkan, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu lahu yaumal qiyamah, kelak dikumpulkan Allah subhanahu wa ta'ala nanti di hari kiamat, ma'al firqatil ula, bersama kelompok yang pertama. Siapa kelompok yang pertama yang dibangkitkan nanti oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kubur? Dibangkitkan siapa? Minan nabiyyin. Jadi orang yang memuliakan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, ya, memuliakan maulid Nabi, dia punya rezeki bawa makanan, dia ajak saudaranya ikut dibonceng, baik pakai motor ataupun pakai mobil, ya, dia pasang penerang, dia pakai baju yang enak dilihat, dia pakai wangi-wangian, dia hias diri, tujuannya untuk mengagungkan Nabi Muhammad. Maka hasarahullahu lahu yaumal qiyamah ma'al firqatil ula, akan dibangkitkan bersama kelompok yang pertama, yaitu minan nabiyyin
wa kana fi ala illiyin, dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dibangkitkan nanti bersama para anbiya, kira-kira telanjang bulat enggak? Karena setiap para nabi begitu mau dibangkitkan dari kuburnya, itu setiap malaikat sudah berdiri di atas kuburan para anbiya membawa pakaian dari surga. Maka tidak ada nabi para anbiya yang dibangkitkan dalam keadaan telanjang bulat. Begitupun kita nanti yang cinta sama Nabi Muhammad, cinta sama maulid Nabi, diamalkan yang tadi saya ucapkan, ya, cinta sama maulid Nabi, cinta sama Nabi, cinta sama keluarganya Nabi, niscaya tadi ma'al mirqati bersama kelompok yang pertama, yaitu minan nabiyyin. Ya, jadi bareng dibangkitkannya dengan para anbiya. Dan niscaya orang tersebut dikasih pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi kalau dibangkitkan dalam kelompok yang pertama, pastinya dia dikasih pakaian. Wa kana fi 'alal illiyin, dan dia dikasih tempat yang derajat yang tinggi. Makna tinggi itu yaitu tadi dikasih kemuliaan, tidak telanjang bulat. Karena nanti begitu dibangkitkan kita enggak berpakaian, baik yang laki maupun yang perempuan. Nah, mudah-mudahan dengan cinta kita pada Nabi Muhammad, dengan cinta kita baca maulid, ya, kita pakai pakaian yang sesuai, kita pakai pakaian yang rapi dengan tujuan memuliakan Rasulullah. Kita pakai minyak wangi, bawa bukhur, tujuannya memuliakan Rasulullah. Kita bawa makanan, tujuannya memuliakan Rasulullah. Kelak nanti dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bersama ma'al firqatil ula, kelompok yang pertama, yaitu minan nabi. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Selanjutnya Al-Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri itu wafat pada tahun 116 Hijriah. Beliau punya ayah jadi pelayan sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Zaid bin Sabit, penulis wahyu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri ini berjumpa lebih kurang 100 sahabat Nabi, dan dia menjadi ulama ternama di zamannya, menjadi ulama panutan, tempat bertanyanya para umat. Apa kata beliau tentang maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, wadattu, aku ingin, kata Imam Hasan Al-Basri, wadattu law kana li mislu jabali Uhudin zihaban, aku ingin jikalau aku memiliki emas sebesar gunung Uhud, li anfaqtuhu ala qiraati maulid, maka semuanya kuserahkan, kubelanjakan buat pembacaan maulid Nabi Muhammad. Itu saking besarnya maulid Nabi. Jadi Imam Hasan Al-Basri, seandainya aku punya uang emas sebesar gunung Uhud, kalau punya ku infakkan semua, ku belanjakan semua untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mudah-mudahan kita punya, ya, walaupun gak sampai segunung, sekeping, mudah-mudahan kita bisa amalkan. Karena ulama-ulama salafun saleh yang saya sebutkan tadi, pastinya beliau merujuk daripada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak mungkin nggak merujuk kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pastinya, karena itu ulama-ulama salafun saleh, ya, ulama-ulama yang selamat. Nah, di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal 'alami fi maulidi sayyidi waladi Adam, karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu lahir 909 Hijriah, wafat pada tahun 974 Hijriah. Beliau menyusun kitab namanya An-Ni'matul Kubra 'alal 'alami fi maulidi sayyidi waladi Adam. Di dalam kitab tersebut beliau tulis pendapat Khulafaur Rasyidin,
sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, tentang pendapat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama salafun salih itu mengikuti sahabat. Apa kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tentang Maulid Nabi? Man anfaqa dirhaman ala qiraati Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah. Siapa yang menginfakkan, membelanjakan uangnya, uang 1 keping emas dirham, walaupun hanya 1 keping emas dirham, dia belanjakan untuk Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana rafiqi fil jannah, dia menjadi temanku nanti di sorga. Mau nggak jadi temannya? Keliling lagi toh ya. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah, kelak menjadi temanku nanti di sorga. Yang kedua Sayyidina Umar ibn al-Khattab, kata Sayyidina Umar ibn al-Khattab, man 'azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam. Siapa yang mengagungkan, memuliakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah menghidupkan Islam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk nih. Termasuk yang menghidupkan Islam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kata Sayyidina Utsman ibn Affan, kata beliau, man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menafkahkan, membelanjakan uangnya sebesar 1 logam emas buat pembacaan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faka'annama syahida ghazwata Badrin wa Hunainin, maka seakan-akan orang itu ikut menyaksikan perang Badar dan Hunain. Besar gak? Luar biasa. Yang terakhir Al-Imam Ali, Sayyidina Ali karamallahu wajhahu wa radhiyallahu anhu. Apa kata beliau tentang Maulid? Man 'azama maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana sababan liqiraatihi. Siapa yang mengagungkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut menjadi sebab dibacakannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yakhruju minad dunya illa bil iman, enggak akan keluar dia dari dunia ini, yaitu mati, kecuali dengan membawa iman. Wa yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, dimasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Tuh, ulama salafus saleh berkata, sahabat Nabi pun berkata. Ada yang kurang puas, mana perkataan sabda Nabi di dalam kitab yang disusun oleh Imam Ibnu Asyakir. Jadi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asyakir di dalam kitab Tarikh. Hadis tersebut disahihkan sanadnya oleh Imam Az-Zahabi. Man 'azama maulidi, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengagungkan, memuliakan kelahiranku, kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kelak mendapat syafaatku di hari kiamat. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi begitu agung, begitu mulia, tanpa kita sadari setiap malam Minggu, malam Ahad kita baca Maulid Nabi, kita baca pujian buat Rasulullah, ternyata ganjarannya begitu besar. Maka harus tambah semangat lagi, ya, tambah semangat lagi buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan pernah kita lunak, terus semangat. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, sebelum saya sudahi ini, biar nambah cinta sama Rasulullah, ya, di dalam kitab Irsyadul Ibad, satu saat Rasulullah setelah sholat asar, beliau mau duduk-duduk di samping teras masjid. Para sahabat ngejar karena tahu Rasulullah mau duduk, jadi para sahabat berebutan gelar sorbannya.
digelar semua sorbannya, yang mana didudukin Rasulullah itu. Jadi Rasulullah biar duduk di atas sorban para sahabat. Setelah itu Rasulullah duduk dan sahabat pun juga duduk. Tidak lama kemudian lewat orang Arab Badui, orang Arab gunung. Dia lagi gendong rusa kijang. Jadi kijang besar ya. Orang-orang zaman dulu kan 2 meter, badannya 1,5 meter, jadi tinggi-tinggi. Jadi itu dipanggul. Nah ini lewat depan Rasulullah ini orang Arab gunung ini. Ternyata rusa yang digendong itu, hasil buruan rusa yang digendong itu, rusa itu ngeliat Rasulullah. Jarak 10-15 meter itu rusa ngeliat Rasulullah. Begitu ngeliat Rasulullah itu rusa berontak dari pundak ini orang Arab Badui. Berontak, saking kerasnya berontak, keras, lompat ini rusa. Begitu lompat dikejar sama orang Arab Badui ini. Ternyata itu rusa langsung datangin Rasulullah, dia bersimpuh duduk depan Rasulullah. Ini mukjizatnya Nabi. Ya, mukjizatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rusa bilang, "Wahai Muhammad Habibullah." Lihat, rusa kenal sama Rasulullah. Ya, "Wahai Muhammad kekasih Allah, tolong bantu saya," kata rusa. Ini mukjizat ada di kitab Irsyadul Ibad. Saya ini ditangkap oleh pemburu itu, tapi anak saya kelaparan, pengen nyusu. Saya punya anak 2, kelaparan pengen nyusu. Kalau enggak saya susui bisa mati. Tolong bilangin sama itu ya Muhammad Habibullah. Setelah saya nyusui anak saya, nanti akan saya kembali pada dia. Akhirnya ini Rasulullah datengin Arab itu, Arab gunung itu, orang Badui. "Wahai fulan, ini rusa minta izin sama engkau. Dia ini punya anak masih kecil 2, lapar ingin disusui. Dia minta izin untuk nyusui anaknya. Bagaimana menurut engkau?" Kata orang yang Arab gunung ini, "Siapa yang mau tanggung jawab nanti kalau itu lari? Jaminannya apa?" Jadi jaminannya apa nanti kalau rusa itu nggak balik? Akhir Rasulullah datengin lagi, "Wahai rusa, itu orang minta jaminan. Jaminannya apa kalau engkau tidak balik? Kalau engkau berbohong, kau bilang kau mau menyusui anakmu, tapi ternyata engkau berbohong, kau kabur dari dia, jaminannya apa?" Kata rusa ini, "Ya Rasulullah," dipanggil itu merusa, "Ya Rasulullah, kalau aku berbohong di hadapanmu, maka Allah melaknat diriku dan kedua anakku. Allah akan melaknatku dan kedua anakku sebagaimana Allah melaknat umatmu yang ketika disebut namamu tidak berselawat kepada engkau ya Rasulullah." Nah, jadi kalau ada orang diucap nama Rasulullah, dia nggak mau sholawat, kata rusa tadi, sebagaimana umatmu dilaknat oleh Allah ketika nama engkau disebut di sisinya, dia tidak mau berselawat kepada engkau. Maka al-bakhilu, ya, man dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu, ya, ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Kata rusa, "Ya Rasulullah, aku ini dilaknat Allah, bahkan kedua anakku juga dilaknat Allah apabila berbohong kepadamu, sama seperti umatmu yang ketika disebut namamu tidak berselawat kepada engkau." Langsung Rasulullah datengin Arab yang gunung ini, "Hei fulan, dia sudah berjanji akan balik lagi, percayalah." Kata Arab ini, "Tidak bisa, karena harus ada jaminan." "Baik, kalau gitu aku jaminannya," kata Rasulullah. "Aku jadikan jaminan." Ini sahabat yang dengar begitu langsung diri semua, karena Rasulullah jaminin dirinya. Itu sahabat nggak boleh dengar Rasulullah susah, diri semua. "Ya Rasulullah, ini tibang hewan aja kau jamin dirimu, ini biar saya yang hadepin orang ini ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Nggak usah, biarkan." Kenapa? Kata Rasulullah, "Aku jamin itu rusa pada diriku, karena rusa kenal padaku wahai sahabat.
rusa itu kenal padaku wahai sahabat. Coba. Jadi rusa kenal sama Rasulullah. Akhir Rasulullah ngasih jaminan. Bagaimana kita yang umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Melebihi daripada itu. Makanya harus tambah lagi semangat. Alhamdulillah ada wadah, ada tempat untuk kita berjamaah baca salawat, baca maulid kepada Nabi Muhammad. Semoga menjadi obat segala-galanya. Kalau masalah urusan, kesusahan itu masing-masing itu beda semua. Gak mungkin sesuatu yang sedang diuji si fulan dirasakan juga oleh si B. Dan begitu seterusnya. Tapi mudah-mudahan insya Allah dengan kita kumpul berjamaah, baca salawat, baca maulid, mudah-mudahan Allah rubah hidup kita. Amin ya Allah. Allah rubah jadi tambah taat. Amin. Kalau kita ukuran dunia, ya, kita ini udah alhamdulillah duduk bersama di sini. Udah alhamdulillah banyak orang yang stres yang masuk rumah sakit. Banyak orang yang berbaring di impus. Banyak orang yang lagi tidur di kolong jembatan. Makan aja susah. Makan pagi, buat sorenya udah bingung. Kita kan alhamdulillah bisa makan pagi, siang makan, sore makan, merokok bisa, ngopi bisa. Apalagi sih yang dipusingin coba? Orang harusnya tambah, ya Allah, tambah cinta saya kepada Nabi, ya Allah. Dan tambah juga, ya Allah, agar Nabi cinta kepada saya, ya Allah. Itu yang harusnya ada. Kalau dunia ini, ya kapan juga cepat atau lambat akan ditinggalkan. Cepat atau lambat akan ditinggalkan. Tapi begitu kita nanti masuk lubang kubur, nggak diakui jadi umat Rasulullah, mau kemana kita? Coba mau kemana? Maka selagi kita masih ada, ya, kita bisa kumpul baca sholawat. Ini anugerah dari Allah. Kita beruntung dipilih Allah bisa duduk berjamaah. Enggak dipilih Allah masuk rumah sakit. Tadi yang saya bilang. Maka kita berlindung pada Allah dan kita doain saudara-saudara kita yang sakit, yang di rumah sakit, supaya cepat Allah kasih kesembuhan. Yang lagi susah, supaya cepat Allah ganti susah dengan kemudahan. Ya, dan semoga kita ini yang kumpul Allah ampunin dosa kesalahan kita. Karena tidak ada kesusahan, kepayahan yang kita alamin sekarang itu tiada lain dosa yang pernah kita lakukan dulu, kesalahan yang pernah kita lakukan dulu. Dulu kita banyak buat salah, banyak buat dosa, maka apa yang kita tanam dahulu akan kita petik sekarang. Itu udah pasti. Yang namanya kesalahan itu berteman dengan kesusahan. Coba aja kalau kita salah jalan, tersesat nggak? Susah nggak kira-kira? Itu dia makanya. Jadi harus sadar kita sekarang kita susah. Emang kita yang bikin susah. Karena apa? Salah kita dulu. Perbuatan kita bagaimana dulu? Maka harus sadar kita. Alhamdulillah Allah kasih izin bisa baca sholawat, berarti Allah kasih hidayah. Allah masih sayang sama kita. Bersyukurlah, bersyukur pada Allah, ya. Nggak diambil akalnya. Ada yang orang begitu jatuh akalnya diambil jadi gila. Ada kan, banyak nggak? Mau? Maka bersyukur, alhamdulillah, banyakin syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah, bersyukur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa kita resapi, bisa bermanfaat buat diri kita dan wabil khusus juga buat saya, kita bisa amalkan sedikit-sedikit. Semoga Allah redhoi dan semoga Allah sampaikan selawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurangnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.